Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Baitul Mal. Kita lanjutkan lagi podcast Baitul Mal Aceh. Saya Said Muhammad Husin. Untuk kesempatan ini kita akan mempertajam bahasan tentang wakaf. Kita fokus pada kelembagaan wakaf. Jadi dalam pengelolaan wakaf itu ada nazir, nanti ada regulator, ada BWI, ada Baitul Mal, kemudian dan lembaga-lembaga yang lain. Dalam sebuah sistem pengelolaan wakaf ini, kita akan bahas lebih tajam dan tuntas bersama narasumber yang telah hadir bersama kita, Safwan bin Dadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat Baitul Mal, Safwan bin Dadi ini tenaga profesional Baitul Mal Aceh dan spesialis wakaf. Dari mana kita mulai, Ustaz Safwan? Kita mulai dari Nazir nih, lembaga yang inti dalam pengelolaan wakaf ini. Seberapa penting peran dan fungsi Nazir? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna sayyidina Muhammadan terima kasih Pak Said Komosib yang telah kita di acara ini. Luar biasa, hari ini topik bahas tentang kelembagaan dan kenaziran. Ya, kalau berbicara masalah nazir, kalau kita boleh sampaikan, ini adalah manajer. Nah, dalam tatanan ekosistemnya wakaf ini, nazir ini yang paling penting dalam pengelolaan wakaf. Yang mana si wakif ini, si pemberi harta wakaf ini diamanahkan kepada si nazir. Nah, yang menjadi penting, yang menjadi dalam hal pengelolaan ini adalah si nazir ini. Makanya nazir ini boleh dikatakan dia sebagai manajer yang akan mengelola harta wakaf yang diamanahkan ini. Tentunya si nazir ini dia mempunyai kapasitas. Yang pertama adalah kalau memang ini adalah suatu pengembangan, katakanlah harta yang diberikan ataupun aset yang diberikan oleh si wakif ini, katakanlah berupa tanah umumnya di Aceh, atau dalam hal lain nanti dalam pengelolaan wakaf non fisik misalnya, itu dia harus mempunyai kapasitas. Artinya kalau dalam bahasa fikih itu disebut bisa ditasarufkan, bisa mentasarufkan, boleh dikembangkan harta wakaf yang sudah diamanahkan. Makanya nazir ini dia tidak hanya sebagai pelaku, tapi juga dia sebagai bisnismen. Itu dituntut supaya apa? Supaya tanah wakaf ataupun harta wakaf yang diamanahkan oleh si wakif ini, dia bisa berdayakan, dan dengan pemberdayaan yang hasil akhirnya akan mendapatkan pendapatan, dengan otomatis aset ini akan berdaya guna. Jadi apakah dari dulu ini wakif memikirkan kemana, kepada siapa dia mengamanahkan wakaf, memikirkan kapasitas nazir ini, atau dulu mungkin pertimbangannya lebih pada sifat amanahnya supaya wakaf itu bisa abadi, atau soal kapasitas nazir ini menjadi hal baru, Ustaz? ya, kalau kita lihat ini merupakan, kalau si wakif ini dia tahu bahwa wakafnya itu diserahkan kepada si nazir, tentunya ini merupakan salah satu poin penting bagi si wakif. Dia harus mengetahui tentang kapasitas seorang nazir ketika dia menyerahkan ataupun aset wakafnya. Namun hari ini kalau kita melihat kasusnya, mungkin sejak dulu ya, kalau prakteknya itu dijalankan di Aceh khususnya, itu secara otodidak saja, secara tradisional itu dilakukan. Katakanlah kalau memang ada wakaf diinginkan oleh si wakif, itu diserahkan kepada pihak kampung ataupun orang yang dipercayakan oleh si wakif itu sendiri. Nah,
Dan makanya kita hari ini kita bisa dengar ada namanya dana unsara dan hal-hal lain yang dikelola oleh imam kampung ataupun siapa saja yang memang diberikan amanah oleh si wakif ini. Nah, ini kalau kita melihat posisi nazir pada saat ini adalah dia akan mengelola terus tanah wakaf itu yang diamanahkan oleh si wakif ini. Namun pada hari ini konteks yang berbeda kalau kita melihat wakaf ini semakin diminati oleh masyarakat kita. Jadi kalau dulu tanah wakaf yang diserahkan itu hanya berbentuk tanah kosong dan sebagainya, dengan nazir ini mengupdate diri, katakanlah itu dia mendapatkan pembinaan tak berlebihan, sehingga tanah wakaf yang diamanahkan oleh si wakif ini dapat fungsi dengan sebaiknya. Nah, kalau kita melihat lagi kapasitas nazir ini memang tidak hanya tidak hanya di bawah saja, artinya dia harus naik kelas. Tentunya ini menjadi perhatian kita semuanya, tentu saja pemerintah, karena kapasitas nazir ini sangat penting dalam pengelolaan aset wakaf yang kalau kita melihat hari ini di Aceh itu ada sekitar 24.000 titik kalau kita melihat tanah wakaf yang tersebar di seluruh Aceh. Jadi intinya si wakif menyerahkan hartanya kepada si nazir ini harus melihat kapasitas, kemudian kemampuan si nazir untuk mengelola harta wakaf ini. Kadang-kadang si wakif ini juga tidak melihat, artinya begini, si nazir ini adalah sebagai pengelola. Rata-rata nazir yang ada di Aceh belum berpengalaman, mungkin kalau boleh dikata-kata sebagai pebisnis. Dia hanya menerima saja tanah kosong dan sebagainya. Tidak ada yang mau apa selanjutnya akan dilakukan. Artinya dia punya progres selanjutnya apa yang akan dilaksanakan ketika misalnya dia menerima tanah wakaf ataupun aset wakaf dari si wakif ini. Yang kedua, si wakif pun tidak menyerahkan lengkap dengan SPV. Rata-rata wakif itu menyerahkan aset wakaf pada nazir tidak disertai dengan modal misalkan. Ini rata-rata wakif menyerahkan saja tanahnya ataupun aset wakaf itu kepada nazir bulat-bulat. Misalnya tanah kosong dia serahkan. Artinya begini, ada ungkapan begini, tanah ini kan tidak sanggup saya urus. Itu jangan seperti itu. Jadi kalau tanah ini mau dikembangkan, idealnya wakaf ini sudah siap. Artinya sudah diserahkan aset wakafnya disertai dengan modalnya. Jadi rata-rata di Aceh hari ini si nazir ini adalah menerima aset wakaf dalam kondisi tidak siap. Artinya tidak ada katakanlah dana operasional ataupun dana tambahan untuk melakukan pengembangan dari aset wakaf ini, sehingga banyak nazir yang kalang kabut dengan kapasitas, dengan SDM yang ada, dia tidak sampai dengan seperti manajer, tidak sampai sebagai businessman. Jadi apa adanya, sehingga tanah wakaf itu terbengkalai. Ya, baik. Kalau dalam perjalanan waktu, wakif melihat nazir itu kurang kapasitas, dia tidak bisa memproduktifkan wakaf. Apakah wakif bisa mengintervensi, misalnya meminta nazir itu mundur atau diganti? Ya, kalau kita melihat dalam regulasi yang ada, katakanlah Undang-Undang 1 tahun 2004, si wakif itu tidak lagi boleh untuk menarik wakafnya. Namun ada catatan bahwa ketika si nazir ini dia tidak sanggup untuk mengelola, kemudian terbengkalai lah. Ini si
si wakil boleh menarik lagi, diperuntukkan kepada yang lain atau menunjuk nazir yang lain. Nah, ini mungkin diperbolehkan semuanya. Tujuannya tanah wakaf itu berfungsi, dan kalau kita melihat inti daripada si wakif ini kan untuk mendapatkan pahala, dan itu tujuannya. Tidak ada tujuan untuk menelantarkan atau wakaf itu, tapi intinya kan untuk mendapatkan pahala. Ya, tujuan dari wakaf itu adalah sebagai ibadah. Nah, kalau memang itu dilakukan oleh si nazir di terbengkalai, mungkin si wakif ini boleh-boleh saja dia mencabut itu wakafnya itu untuk diserahkan kepada nazir yang lain. Ada prosedurnya. Ada prosedurnya. Jadi seperti itu. Jadi misalnya begini, saya melakukan investasi kepada Pak Said misalnya, kemudian si manajer ini tidak mampu untuk melakukan. Yang bisa Pak. Nah, jadi ini diperkenankan, dicabut balik, kemudian diserahkan kepada negara lain. Intinya niat si wakif ini untuk menyerahkan hartanya kepada si nazir untuk dikelola, tujuannya untuk ibadah. Tapi kalau memang tidak berfungsi, harta wakaf itu sudah diserahkan kepada si nazir, kemudian tidak mampu dikelola, ini menjadi masalah. Untuk pergantian ini ada prosedur, karena misalnya seperti si wakil sudah meninggal, kemudian bagaimana untuk menggantikannya? Ini kan ada prosedurnya tetap di KUA. Jadi boleh saja si wakil ini menyampaikan untuk menarik atau sebagainya. Ini tidak sesuai lagi dengan keinginan daripada si wakil. Ini seperti itu. Ya. Wakif melapor ke KUA, apakah nanti ke BWI juga atau ke Baitul Mal? Ya, kalau kita melihat prosedur, karena ini prosesnya berawal dari pencatatan dari awal ketika dia membuat akta wakaf, jadi dia harus kembali kepada KUA. Jadi KUA nanti yang akan mengurus segala sesuatunya dengan menghadirkan nazir atau secara kenaziran. Kan nazir ini ada 5 orang, walaupun disebut dengan nazir persorangan, boleh diganti dengan nazir yang lain. Dengan atas usulan oleh anggota nazir yang ada, atau katakanlah nazir yang ada ini tidak ada lagi, boleh diusulkan oleh si mauquf ahlinya. Jadi datang bersama-sama dengan si wakif ke KUA, dia boleh mengikrarkan bahwa nazir ini tidak becus bekerja dan sebagainya. Mungkin itu ada prosedurnya untuk supaya nazir ini lebih amanah, dan mungkin lebih, kalau hari ini mungkin lebih tanah wakaf itu lebih perfect. Ya. Lebih berguna untuk. Ya, baik. Ustaz Safwan, sekarang di Aceh kabarnya masih banyak tanah wakaf yang belum memiliki legalitas. Bisa jadi ketika nazir menerima wakaf, ya tidak diurus dengan baik. Nah, ketika nazir menerima tanah wakaf atau aset wakaf yang lain, itu apa yang harus diurus? Dia mendaftar ke KUA, kemudian dia mengurus legalitas. Apa yang harus dilakukan supaya wakaf itu betul-betul terlindungi, dan kemudian baru tahap berikutnya dia mau produktifkan? Ya, untuk sertifikasi aset wakaf, kalau kita melihat hari ini, masyarakat kita mungkin sudah tahu ada yang tidak tahu kenapa prosedur untuk melakukan sertifikasi. Namun kalau kita melihat data yang dirilis oleh Kementerian Agama itu, masih banyak sisa tanah wakaf yang belum terlindungi. Artinya itu belum terdata oleh negara. Bukan arti setelah didata oleh negara, tanah itu akan diambil oleh negara. Bukan seperti itu. Malah sebaliknya dilindungi oleh negara. Prosedurnya si niat si wakif ini untuk mewakafkan harta wakafnya kepada sesuai dengan peruntukan, misalnya untuk pendidikan, untuk dakwah dan sebagainya, itu harus melalui prosedur yang berbeda. Itu diatur memang. Tanah wakaf itu
aset wakaf itu harus didaftarkan melalui Kementerian Agama, itu di bawah PPIW ya. Di PPIW itu adalah pejabat pembuat akta wakaf yang ada cuman di KUA, tidak boleh didaftar di tempat lain. Ini sesuai dengan prosedur undang-undang. Kecuali nazir yang lain, mungkin ada beberapa prosedur seperti nazir berbadan hukum atau organisasi, ini ada prosedur tersendiri. Tapi yang intinya kalau harta wakaf yang tidak bergerak, hal seperti aset tanah dan sebagainya, itu prosedur tetap didapatkan tahu. Nah, jadi prosedur itu sudah ada dan sebagainya, sehingga si wakif menyatakan keinginannya untuk berwakaf di hadapan majelis akad wakaf di bawah itu, menghadirkan si nazirnya, menghadirkan saksinya, dan menghadirkan si mauquf alihnya. Jadi di situ akan dibuat semacam MOU katakanlah, ataupun akad dalam bahasa fikihnya, untuk menyatakan kehendak si wakif ini untuk mendaftarkan aset wakafnya itu melalui Kementerian Agama di bawah KUA. Ya, baik. Supaya nazir nih bisa berfungsi dengan baik, harapannya bisa profesional, kan ada peran atau fungsi pembinaan, pengawasan ada di Baitul Mal, ada di Badan Wakaf Indonesia. Nah, bagaimana ini Baitul Mal dan Badan Wakaf Indonesia ini melakukan pembinaan, pengawasan nazir yang efektif supaya nazir ini ya benar-benar amanah dan profesional? Ya, kalau kita melihat di kita di Indonesia, kan sudah ada beberapa lembaga yang fokus ya untuk mengelola wakaf ini. Kalau dulu Kementerian Agama itu dia sudah sejak lama sudah melakukan hal ini, dalam arti dia melakukan pendataan, kemudian melakukan istilahnya pengadministrasian tata kelola wakaf ini dengan baik, sehingga hari ini sudah ada data-data yang memang sudah terupdate ataupun terdata melalui baik itu melalui situs website yang dikelola oleh Kementerian Agama, yaitu SIWAK, Sistem Informasi Wakaf. Walaupun data yang masuk itu belum sepenuhnya itu ada data yang ada hari ini. Nah, mengenai dengan pembinaan nazir, Kementerian Agama mempunyai kapasitas untuk dia mungkin lebih kepada corong pemerintah untuk membina nazir. Kemudian ada BWI, Badan Wakaf Indonesia, ini berdasarkan Undang-Undang 41 tahun 2004, mereka juga mempunyai kapasitas untuk membina nazir sampai ke tingkat besar, pembinaan sampai ke tingkat daerah. Lalu bagaimana dengan Baitul Mal? Ini kan menarik kalau di Aceh seperti itu. Kalau kita lihat di daerah lain tidak ada. Ada tiga institusi pemerintah yang tiga ini adalah mengurus wakaf. Nah, kita bersyukur di Aceh hadir Baitul Mal. Salah satunya adalah tugasnya untuk pembinaan dan pengembangan wakaf. Ini menariknya kalau kita melihat di kanun terakhir itu, kanun nomor 3 tahun 2021 itu malah bahwa legalitas sertifikat wakaf itu menjadi peran dari Baitul Mal itu sendiri. Selain pembinaan dan juga pengembangan aset wakaf dari Baitul Mal. Nah, kalau kita melihat lagi peran Baitul Mal itu, dia sudah lebih mengambil posisi kepada pengembangan dan pembinaan. Ini yang sudah dilakukan dari tahun 2014 kalau saya sampai hari ini. Ini terus dilakukan oleh Baitul Mal, baik di pelatihan, dilakukan oleh Baitul Mal, kemudian juga yang terakhir memberikan stimulus wakaf ini yang menarik menurut saya. Ini tahun pertama, tahun 2022 Baitul Mal sudah memberikan stimulus wakaf
kepada nazir yang memang berpotensi untuk digunakan. Baik, terakhir ini dah di penghujung podcast ini. Nah, Baitul Mal boleh menjadi nazir, BWI boleh menjadi nazir. Sementara pada sisi lain, Baitul Mal dan BWI, Badan Wakaf Indonesia ini adalah regulator. Ini kan double fungsi, double peran ini. Bagaimana supaya ini tidak terjadi konflik interest ini antara fungsi kenaziran dengan fungsi pembinaan dan pengawasan ini? Ya, karena kita sama-sama di ranah yang sama. Ini kan kita punya regulasi, Baitul Mal punya regulasi, kemudian BWI juga punya regulasi, kemudian Kemenpora punya regulasi. Jadi ini menurut saya ini rahmat. Rahmat itu gini, tidak ada di tempat lain. Artinya begitu penting wakaf yang di Aceh untuk diurus bersama-sama. Jadi tidak ada klaster-klaster, masing-masing berjalan di relnya. BWI punya kapasitas ya untuk pembinaan dan sebagainya. Bukan kaki tangan lah ke kabupaten kota supaya pengurus BWI di wakaf ini bisa aktif untuk pembinaan dan pengembangan wakaf. Demikian juga dengan Kementerian Baitul Mal Aceh. Dia punya kapasitas dengan Undang-Undang Nomor 11 ini di bawah Baitul Mal itu. Artinya bisa dilakukan oleh Baitul Mal apa yang tidak bisa dilakukan oleh lembaga lain. Orangnya bisa ke Baitul Mal, itu bisa melakukan apa yang hari ini mungkin kita bermimpi, bermimpi bahwa wakaf ini merupakan istilahnya satu peradaban di Aceh yang mungkin nanti akan lebih daripada kekuatan zakat hari ini, yang alhamdulillah hari ini Baitul Mal dapat membangkitkan mengelola zakat dan wakaf. Baik, tidak salahnya dengan wakaf yang hari ini baru kita mulai, dan harapannya adalah wakaf ini bisa menjadi kekuatan baru di Aceh untuk khususnya untuk pengembangan wakaf itu sendiri, dan intinya adalah untuk orang-orang yang kurang beruntung, artinya kurang fakir miskin sebagainya. Lalu yang paling penting lagi adalah ketiga lembaga ini bisa bersinergi, saling bahu membahu, istilahnya mengurus wakaf di Aceh ini dengan baik. Mungkin di lain tidak ada seperti ini. Jadi kalau memang BWI tidak mempunyai sel finansial ataupun semacam kapital yang tidak ada sumber, Baitul Mal bisa mempersiapkan untuk bersama-sama untuk mengurus wakaf dengan sebaik. Baik. Terima kasih nih Ustaz Safwan. Sahabat Baitul Mal, demikian kita telah mengikuti podcast Baitul Mal Aceh tentang kelembagaan wakaf bersama Ustaz Safwan bin Dadi, tenaga profesional Baitul Mal Aceh. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Saya Said Muhammad Husin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.